Assalamualaikum, hai sahabat, kita ketemu kembali di Tips Bahagia ala Uci Yolanda. Saya berharap kabar Anda tetap menyenangkan hari ini, dan hari ini benar-benar menjadi milik Anda. Sahabat, dalam kehidupan ini, sering kita membenci sesuatu. Ya, misalnya barang-barang di rumah yang bikin kita sebel, atau mungkin hewan peliharaan yang bikin kita merasa jijik, atau kemudian kita takut, sehingga kemudian kita membencinya. Ya, itulah kehidupan. Ada kalanya kita memang tidak suka sesuatu yang kemudian kita membencinya. Dan ini manusiawi. Termasuk ketika kita membenci seseorang. Apakah itu teman, saudara, atau bahkan orang yang tidak kita kenal sekalipun, kadang memunculkan rasa tidak suka atau benci. Bolehkah kita membenci sesuatu? Ya, tentu saja boleh. Karena memang di dunia ini ada sesuatu yang menyenangkan, ada juga yang menyebalkan. Ada sesuatu yang kita senangi, ada sesuatu yang kita benci. Permasalahannya, sejauh mana kita membenci sesuatu itu yang kemudian mempengaruhi sikap kita. Apakah kemudian karena kita benci sesuatu, kemudian kita menutup diri atas sesuatu itu, kemudian kita diskreditkan sesuatu itu, kita mengikrarkan diri untuk tidak kenal sesuatu itu, atau bagaimana? Ya, saya kira manusiawi dan lumrah sekali kalau kemudian kita membenci sesuatu. Yang tidak lumrah dan tidak manusiawi adalah ketika kemudian kita berlebih-lebihan terhadap sesuatu yang kita benci itu. Sehingga kemudian memunculkan reaksi kita yang berlebihan terhadap sesuatu yang kita benci itu. Kita menghindarinya, kita menjauhkan benda itu dari diri kita, atau mungkin kita membuang sesuatu yang kemudian tidak membuat kita suka itu. Kalau kemudian langkah dan sikap kita sudah berlebihan seperti ini yang berlebihan dan kurang proporsional. Padahal sesuatu yang berlebihan itu tidak baik dan sering memunculkan ketidaknyamanan. Boleh saja dalam keseharian kita membenci sesuatu. Tapi yang penting adalah bagaimana kemudian kita mengendalikan sikap benci itu menjadi sesuatu yang kemudian tidak antipati. Kenapa ketika kita membenci sesuatu itu kemudian tidak boleh berlebihan? Karena boleh jadi sesuatu yang kita benci itu bisa berubah menjadi sesuatu yang kita cintai. Atau yang lebih mendasar adalah kita khawatir apabila yang kita benci itu, yang di mata kita buruk itu justru mulia dan baik di mata Tuhan. Karena terkadang angan kita terlalu subjektif untuk menilai sesuatu. Sesuatu yang sesungguhnya baik bisa saja jelek di mata kita, yang kemudian melahirkan rasa benci itu. Ini yang kemudian kita tidak boleh berlebihan terhadap sesuatu yang kita benci. Boleh saja benci, tapi sekedarnya. Yang lebih baik adalah kita tidak membenci sesuatu. Atau yang lebih hebat adalah mencintai sesuatu yang kita benci. Kita anjang sana dengan orang yang kita tidak suka misalnya. Atau kita memberi sesuatu pada orang yang sebenarnya kita benci. Atau kemudian kita memberikan perlindungan kepada orang yang sebenarnya tidak cocok dalam hati kita. Inilah pribadi yang luar biasa. Tapi kalau toh kemudian kita tidak bisa melakukan ini, yang penting adalah bagaimana kemudian rasa benci ini tidak memunculkan dendam kesumat yang kemudian menginginkan orang lain celaka, atau malah merencanakan mencelakakan orang yang kita benci itu. Ini yang sudah keterlaluan. Jangan sampai kemudian kebencian ini melahirkan dendam yang kemudian membuat diri kita tidak nyaman. Yakinlah bahwa benci adalah sebuah sifat wajar dalam manusia, dan jangan berlebihan mengekspresikannya. Karena bisa saja orang yang kita benci hari ini justru menjadi orang yang paling kita cintai esok hari. Orang yang kita benci hari ini bisa jadi menjadi orang yang kita sayangi. Karena sifat hati kita adalah berubah-ubah. Maka jangan terlalu berlebihan ketika membenci, ataupun jangan berlebihan ketika kita menyayangi. Membencilah, mencintailah dengan sewajarnya, karena itu sebuah sikap wajar manusia yang akan mewarnai kehidupan manusia. Yang paling baik adalah cintailah semuanya dan hilangkan rasa benci agar hati ini menjadi tentram dan bahagia. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.